Sulawesi Selatan menyorot pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Makassar. Organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia ini menyayangkan kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau AMDAL-nya tak dibarengi kajian lengkap. Divisi Transisi Energi Walhi Sulawesi Selatan, Fadli menyampaikan tak ada kajian dioksin dalam rencana pembangunan PSEL ini. Dalam AMDAL, kajian ini sangat penting mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek atau kegiatan terhadap keberadaan dioksin. Dioksin dapat mencemari berbagai kompartemen lingkungan dan memiliki potensi dampak kesehatan yang serius, termasuk risiko kanker. Fadli ikut mendampingi warga Kecamatan Tamalan Rea bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan penolakan tentang lokasi pembangunan PSEL tersebut. Belum dilibatkan secara bermakna. Buktinya warga datang ke sini ada lebih dari 200 orang menghadap ke Pak Wali dan meminta supaya lokasi ini dipindahkan atau dibatalkan di Taman Ria. Dan terkait AMDAL, kami menemukan bahwa ternyata di kerangka acuan AMDAL ini tidak ada kajian terkait dioksin. Jadi kenapa warga khawatir dengan kanker? Ya memang sangat wajar karena kajiannya memang tidak membahas soal dioksin. Dioksin dan furan ini merupakan senyawa yang berasal dari makanan sampah. Sedangkan kajian yang dilakukan tidak ada proyeksi soal dioksin dan bagaimana baku mutu soal dioksin di lokasi. Nah, itu yang sangat kami sayangkan karena AMDAL ini menjadi patokan bagaimana kedepannya soal lingkungan. Kalau seandainya dioksin tidak dianggap sebagai suatu baku mutu, maka ini sangat berbahaya bagi kesehatan warga, khususnya bagi masyarakat yang khawatir akan kanker. Mungkin itu ya, saya kira mungkin AMDAL-nya tidak disetujui untuk izin lingkungannya atau dibatalkan kalau sudah ada. Pertemuannya itu yang kami yang kami catat sebagai pertemuan itu diadakan di tanggal 20 bulan lalu, bulan Juli. Warga dilibatkan, tapi pada saat prosesnya warga memang sepakat atau suara bulat menolak adanya PT SUS di lokasinya. Jadi kalau proses AMDAL-nya mau berjalan sesuai dengan semestinya, seharusnya PT SUS tidak melanjutkan karena warga memang tidak menginginkan keberadaan PT SUS. Ya. Dan sangat disayangkan dari hasil setelah itu PT SUS justru melanjutkan kegiatannya dan mereka belum punya izin lingkungan dan dokumen-dokumen lainnya. Jadi bisa dibilang aktivitas PT SUS di sana itu masih ilegal. Mereka sudah melakukan pengeboran sama pengukuran detail-detail dan mereka juga membuat kemarin kegiatan pesta 17 Agustus. Ini kemarin sangat kami sayangkan juga karena aktivitas itu justru memecah belah masyarakat. Warga yang menolak PT SUS ditawarkan kamu menang atau tidak kau akan dapat uang. Jadi ada upaya sogok menyogok secara halus. Tapi warga tidak tinggal diam. Warga juga merespon kejadian itu dengan membuat acara 17 Agustus secara swadaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.